Halo guys, welcome to Bacarito. Jadi kita akan bicara sedikit tentang Piala AFF ya. Em, Kalau yang kalian tahu, seperti yang kalian baca juga, gue yakin kalian nyari tahu juga. Ada sekitar 33 pemain yang dipanggil untuk training centernya Piala AFF yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Jadi di nama-nama yang 33 itu gue masih ngeliat nama seperti pemain-pemain kita yang main di luar kayak Justin Hubner, Ivar, dan Rafael Struijk ya. Walaupun sebenarnya gue ngerasa nggak perlu sih mereka itu dipanggil. Nggak setuju juga gue karena mereka harus fokus juga di klub karena Piala AFF ini kan bukan agenda resmi FIFA ya. Tapi mungkin itu pilihan dan gue ngerasa klubnya mungkin bakalan nggak ngelepas. Marcelino juga ada Arhan juga. Sebentar guys, gue kasih lihat dulu ya. Nah ini ya guys, seperti yang kalian lihat masih ada nama banyak juga sih pemainnya yang dipanggil. Jadi kayak ada Imade Tito Wiratama dari Bali United, banyak pemain dari Liga 1 dan gue seneng gitu karena ini kesempatan bagi pemain-pemain muda itu untuk mendapatkan pengalaman internasional ya, jam terbangnya dan mereka perlu itu. Ini kayak kita nyari bibit-bibit untuk amunisi di timnas senior lah ya. Tapi masih ada Ivar. Gue ngerasa kemungkinan klub nggak akan ngelepas. Gue nggak tahu apa sampai detik ini Ivar udah datang atau enggak, tapi gua ngerasa, mungkin lebih baik klubnya nggak ngelepas ya. Eee, Aneh sebenarnya ngelihat kita nggak setuju pemain kita yang di timnas senior tuh masuk, karena ya pertama mereka udah dapat jam terbang di timnas senior udah cukup banyak. Mungkin pertimbangan NSTY itu seperti, untuk mencari tahu atau untuk, meng-upgrade pemain lokal kita, "Ini loh kalau kalian mau masuk ke timnas senior, nah Ivar ada, Justin ada, Rafael ada." Baik dari secara teknik dan fisik ya pemain liga yang dari Liga 1 harus benar-benar tahu standarnya dan mereka harus ada di sana gitu untuk memberikan contoh. Tapi gua rasa klubnya juga nggak bakal lepas karena liga masih jalan di negara masing-masing terutama yang di Eropa ya. Em, Juga nggak baik rasanya kalau untuk Piala AFF ini mereka dipanggil penerbangannya jauh. Ada keuntungan, ada kerugiannya. Kalau gue bilang keuntungannya tadi ya itu, untuk pemain Liga 1 mereka bisa belajar dari pemain yang ada di timnas senior. Kalau standarnya itu memang tinggi dan mereka harus ngejar itu kalau mau berada di sana. Tapi kerugiannya adalah kalau mereka cedera, guys. Kita tahu kita masih main di kualifikasi ketiga Piala Dunia di putaran ketiganya. Em, kita tahu kita perlu pemain yang fit. Mes sama Kevin Dix cedera aja kita cukup waspada ya. Karena pemain pengganti nggak banyak. Kita butuh pemain kita fit karena nanti kita akan tandang ke Australia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Lalu main lagi lawan Bahrain di kandang. Jadi bolak-balik teman-teman ya. Rugi banget kalau kita kehilangan pemain karena Piala AFF karena cedera. Itu pertimbangan yang harus dipikirkan. Dan satu lagi bahwa pemain ini kan digaji oleh klub ya. Memang nanti muara pemain itu timnas tapi ujung-ujungnya memang timnas senior gitu. Bagaimanapun. Dan ada baiknya yang untuk AFF ini memang dikasih ke pemain muda supaya mereka itu dapat pengalaman bertanding di dunia internasional, di pertandingan internasional. Lalu kalau kita bawa pemain-pemain yang ada di timnas senior seperti Ivar dan Rafael, mereka itu dapat menit bermain yang banyak. Gue lebih setuju kalau seandainya yang dari timnas senior itu yang dibawa itu adalah pemain-pemain yang memang nggak dapat menit bermain yang banyak gitu ya. Misalnya kayak Egy. Egy jarang main ya di timnas senior, bisa jadi ini kayak pemanasan juga untuk dia, untuk membiasakan lagi, bermain di, scene internasional atau di kompetisi internasional gitu. Jadi kasih dia menit bermain. Ferrari di bawah gue lihat bagus, jadi dia juga bisa ngerasain menit bermain lagi di timnas. Kayak Ivar gue rasa sama Rafael juga nggak terlalu perlu, karena ya itu seperti yang gue bilang tadi guys, mereka itu udah dapat menit bermain yang banyak di timnas dan mereka harusnya fokus gitu untuk, memancangkan guys. Kalau gue bilang apa ya, kayak mem
mencari cara gitu atau mereka mematenkan posisi mereka di tim utama. Ivar kan dari Utrecht ya. Kalau dia terus-terusan ada di timnas, terutama untuk AFF yang bisa berlangsung sampai sebulan, guys, bayangin. Sebulan itu minimal 4 pertandingan mereka nggak ikut, karena biasanya kan liga di Eropa setiap minggu ada, jadi itu mungkin 4 pertandingan, 3 sampai 4 pertandingan lah. Sayang banget karena dia itu kan masih di under 21. Tujuannya itu adalah untuk mematenkan posisi dia di klub gitu, sampai dia bisa nanti naik ke tim utama gitu. Jadi terus-menerus banyak bermain di klub. Begitu juga dengan Justin ya. Dan Rafael itu kan masih cadangan di Brisbane Roar. Jadi dia perlu menit bermain gitu. Itu bagus untuk dia kalau dia dapat menit bermain di klub masing-masing. Dan ini gua ngerasa ya mudah-mudahan klubnya nggak ngizinin guys. Gua pertama kali mungkin ya ada supporter yang bilang kayak gitu nggak ngizinin supaya pemainnya dipanggil ke timnas. Tapi ya gimana? Bukan kita ngeremehin Piala AFF, cuma kita ada beberapa event yang harus kita ikutin di timnas. Timnas senior kita di Piala Dunia, nanti ada Piala Asia Under 20, sekarang ada Piala AFF. Jadi kayaknya memang harus dibagi-bagi eh, supaya yang lain dapat menit bermain dan STY juga punya pandangan lain gitu untuk nyari amunisi untuk timnas senior yang nanti suatu saat mereka-mereka ini ada di timnas senior. Dan ini juga jadi kesempatan buat STY yang biasanya ya kalau di timnas senior itu kan pakemnya itu 3-4-3 yang sebenarnya 5-2-3 atau 5-3-2 terakhir itu anggaplah kita patenkan gitu. STY mau pakai 5-3-2 karena jangan lagi pakai dua gelandang seperti yang gue bilang dua gelandang itu nggak bisa. Kalau untuk di sepak bola modern susah. Nah kita pakailah 5-3-2 dan gue rasa ini juga jadi eksperimen lah. Nggak apa-apa kalau di sini eksperimen ya guys. Kalau kalau di AFF ini gua ngerasa PSSI juga jangan kasih target mereka harus juara, rasanya konyol gitu. Karena yang dibawa pemain yang belum berpengalaman juga sebanyak itu. Em, gua rasa ini cukup untuk STY untuk nyari kayak insight. Jadi pandangan lain terhadap eh, permainan timnas nanti yang senior juga mungkin bisa kayak ngerubah formasi. STY selama ini pakai pakem yang gue ngerasa ya sifatnya itu permainan kita menunggu lalu counter attack kan. Tapi ya itu juga didasari dengan kualitas pemain yang kita punya. Kalau dibandingkan ya lu bisa lihat lah lawan Jepang teman-teman ya. Kita main bola loh lawan Jepang. Kita nggak jatuh guling-guling, kita nggak drama, tapi kita main bola loh. Kita memang kalah 4-0 ya kalah gitu. Tapi proses yang kita lakukan itu benar gitu kalau menurut gua. Kita masih main bola, masih bikin kesempatan cetak gol, tapi ya Jepang punya segala-galanya. Kita belum ada di sana, nanti mungkin ya. Jadi ini mungkin kesempatan buat STY di Piala AFF. Dia bisa pakai sekitar 4-3-3. Itu pakem yang sekarang sepak bola modern pakai dan gak usah takut juga gitu kan. Karena yang dia pakai ini anak-anak yang belum berpengalaman dan itu bagus buat mereka. Mindsetnya bisa dibentuk teman-teman. Bukan kita ngeremen Piala AFF terus kita karena itu kita eksperimen enggak. Bagaimanapun mindset ini ya, ini pola berpikir ketika seorang pemain atau atlet, ini udah atlet ya guys, dalam kategori general bukan lagi seorang pemain bola tapi atlet. Ketika dia berada di kompetisi dan udah masuk ke pertandingan, tujuan utamanya ya menang. Atlet ada di kejuaraan, tujuan utamanya menang. Hasilnya nanti berbeda yaitu urusan belakangan teman-teman ya. Tapi pola pikirnya, mindsetnya, mentalnya itu harus dibentuk seperti itu. Nggak bisa nggak. Nah, sekarang tinggal bagaimana STM meracik komposisinya. Apakah dia mau untuk nyoba permainan kita yang lebih menyerang. Nggak harus menunggu. Walaupun lawan kita nanti itu adalah timnas senior dari negara-negara tetangga ya. Gua rasa lebih cocok memang AFF ini dipakai untuk cari jalan terbaik alternatif lah untuk timnas seniornya gitu. Dan juga nyari bibit-bibit muda untuk pemain-pemain yang bisa nanti ada di timnas senior. Dan jangan bawa contohnya Martin Paes kan lagi liburan ya guys dan tepat rasanya dia nggak dipanggil. Kenapa? Karena ya
kapan lagi dia libur kan? Sepak bola di luar itu ketat kompetisinya. Jadi libur itu penting walaupun Matan Pas itu ngajuin diri untuk main ya bagus kalau dia dilarang ya udah libur aja, istirahat. Resiko cederanya besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya kapan lagi pemain timnas kita kayak Hernando Ari, Nadio itu bisa main gitu. Kalau seandainya nggak dikasih menit bermain di internasional, mereka nggak akan berkembang juga gitu. Jadi kalau menurut gue bagus seandainya mereka dibawa ke Piala AFF. Kalau seandainya mereka dibawa ya. Gue lihat cok, dari 33 pemain gue masih ada Arhan. Gue nggak nemuin nama, ada nggak sih Hernando Asnawi ada, bagus, Hoki ada, bagus guys. Kalau menurut gua Muhammad Ferrari, jadi pemain yang nggak dapat menit bermain banyak di timnas senior itu dibawa. Marcelino Ferdinand ya. Nah itu untuk Piala AFF ya guys. Jadi gue memberikan pandangan, mudah-mudahan ya bisalah tersampaikan hasrat kita untuk nonton sepak bola. Jadi kalian juga nggak perlu ngasih tekanan besar juga ke timnas saya Piala AFF ini ya. Karena yang kalian lihat ini pemain muda semua guys, rata-rata. Dan mereka memang tujuannya dikasih jam terbang untuk berada di kompetisi internasional gitu. Kalau seandainya mereka menang ya bonus gitu. Main bagus ya bonus gitu. Nah sekarang kita akan bicarakan sedikit tentang komposisi ketika Ole Romani. Jadi Ole Romani itu ya dia udah setuju kan, cuma belum resmi aja. Mungkin ada hal yang juga perlu diperhatikan dan ditunggu gitu oleh PSSI ya wajar gitu. Mauro Zilstra juga kalau kalian lihat di YouTube-nya Yusa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Eh, yang kemarin dokumen bocoran itu sekitar ada 7 pemain, duanya itu atau tiganya itu pemain dari yang wanita bagus. Kalau kalian lihat Piala AFF wanita itu bagus guys ya, kalian nonton. Kita juga cukup berjaya ya, pemainnya oke oke semua, bagus gitu. Sekarang kita akan bicarakan sedikit formasi kalau seandainya Ole Romani masuk ke timnas senior dan siapa yang akan pergi ke cadangan. Oke guys, jadi ini yang kalau kalian lihat ya, ini formasi yang gue bikin gitu. Berdasarkan kebiasaan STY aja gitu. Jadi kita akan analisa sedikit ya. Kalau terakhir, kita pakai yang terakhir kita ketika ngelawan Arab Saudi yang kita menang karena gue ngerasa karena kita menang lawan Arab Saudi ada kemungkinan kita akan memakai hal yang sama ya. Sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi kalau kita balik lagi ke yang 5-2-3 itu nggak jalan ya kalau menurut gua nggak jalan. Jadi kita akan pakai 3 gelandang seperti ini. Kalian bisa bilang ya yang di belakang udah pas ya teman-teman, udah pakemnya banget gitu. Nggak bisa diganti-ganti juga. Ya kalau diganti ya cadangan ya ntar paling eh Hapner akan masuk ke sini. Kita bisa lihat Justin gua panggil aja. Jadi ini paling Rido Hapner ya gantinya karena biasanya suka seperti itu. Lalu nah yang di depan seperti yang gue bilang kalau Ole masuk maka kemungkinan yang tergantikan itu adalah Rafael ya. Struijk. Jadi Struijk ini kan biasanya duetnya sama si Ragnar. Tapi sekarang karena ada Ole, gue ngerasa ya Ole masih di atas Rafael. Karena dia dapat menit bermain juga lebih banyak dari Rafael di klub ya. Jadi kemungkinan Rafael yang akan ke cadangan dan Romani masuk duet sama Orat Mangun karena tipenya Orat Mangun memang bukan goal getter. Lebih kayak dia itu second striker kemungkinan kalau menurut gua sih seperti itu tipe permainannya dia juga bisa turun naik dan tengah tetap kita punya Haye, Jenner dan Ferdinand. Jenner mungkin nanti bisa diganti sama Nathan seperti ini atau perubahannya adalah kalau nggak Nathan nanti Ivar dengan Nathan ya seperti ini kalau misalnya Haye ditarik di menit 60 atau memang nggak dipakai karena nggak fit biasanya Jenner dan Nathan guys. Walaupun gue yakin ya mestinya Haye ya kalau kita main. Karena kalau main di Australia ya kita kita melihat yang di Australia dulu. Kalau di Australia mereka gue rasa cukup fit ya.
HY ini bakal bisa main lama karena mungkin suhu, iklim, cuaca juga hampir-hampir mirip gitu dengan Eropa, walaupun nggak sama juga sih. Dia bisa, jadi kayak gini sih komposisinya menurut gue ya setelah Ole Romani datang, kanan Kevin Dix, kiri Verdonk, ini tiga back kuat kita. Martin Paes itu udah pasti ada di sini. Yang depan, nah yang tengah ini antara Ferdinand atau Malik, Rizaldi atau kalau mau sih dipakai Eliano ya, Eliano Reinders di sini. Kalau menurut gua juga pas kalau dipakai Eliano, dipakai Marcelino pun pas gitu, Malik pun pas. Ini udah, gua rasa udah klop ya, udah pas gitu. Sekarang tinggal nanti Piala AFF putaran ketiga itu siapa yang akan masuk karena namanya ada kayak Mauro Zylstra juga yang santer diberitakan Mauro Zylstra, Ole Romani, lalu Jero Redwall. Gue nggak tahu apakah Jero ini bisa atau enggak ya. Eh, Kalaupun bisa, yang gue tahu dia udah punya caps, tapi kemudian capsnya itu bukan di laga resmi. Tapi kalaupun bisa ya, gue ngerasa bagus karena kita butuh pemain gelandang bertahan yang dynamic ya guys, yang fisikal. Gue ngerasa si Jairo ini mewakili itu untuk jadi pemain bertahan yang bagus gitu. Dan nanti ya tetap tiga gelandang gitu seharusnya. Gua harapkan Jairo bisa gitu. Kalau enggak ya kita harus cari pemain lain. Eh, Kalian juga coba kasih tahu ke gua guys, pemain-pemain yang kemungkinan bisa dinaturalisasi atau diambil masuk ke timnas senior kita yang punya darah Indonesia karena gua ada daftarnya. Mungkin di video berikutnya gua akan kasih lihat. eh, Tapi itu gue dapetin dari Google guys. Bisa atau enggak, pasti atau enggaknya gue nggak tahu ya. Karena nggak semua yang ada di internet itu nyata ya teman-teman. Kalau untuk daftar-daftar atau nama-nama itu mungkin kita harus lihat kayak dari Pak Arya juga. Walaupun bocorannya dikit-dikit gitu. Dari Yusa itu mungkin ada. Dan lupain Ian Watson ya. Gue nggak tahu kenapa di YouTube kadang-kadang ada yang terus ada nama Ian Madsen, Ian Madsen, Ian Madsen. Guys, Ian Madsen itu nggak bisa ya teman-teman setahu gue. Dan seingat gue dia udah dipanggil ke timnas Belanda walaupun dia belum punya caps di timnas senior. Sekarang gue nggak tahu. Tapi kemarin dia dipanggil ke timnas Under 21 di umur 22 tahun. Ya, gue nggak tahu apakah dia main atau enggak di sana. Tapi udah lupain aja Ian Madsen guys karena pertimbangan dia pun berat ya. Kalau lu udah dipanggil di timnas senior Belanda, berarti lu punya harapan dan kesempatan. Umurnya masih muda, teman-teman ya. Kalau dia udah punya caps, ya nggak bisa gitu. Walaupun dia dimainkan di under 21, tapi di umur 22 tahun, kalau udah punya laga resmi, ya nggak bisa coy. Jadi, lupain Jan Madsen, gue lebih suka kayak, nggak tahu, Jaden Osterwolde kalau kalau bisa ya. Kalau ada kesempatan, kalau memang bisa ngebujuk dia gitu, Jaden itu bagus. Terus yang main di Leeds, gue nggak tahu guys. Kalian tahu nggak sih yang main di Leeds itu punya darah Indonesia atau enggak? Tolong kasih tahu gue di kolom komentar. Nanti kita lihat karena kalau lu udah main di Leeds terus di Liga Championship, itu oke. Gue bilang itu oke ya teman-teman. Itu sama aja dengan main lu di Eredivisie. Eh, jadi jangan dianggap remeh walaupun main di Championship. Sayangnya yang di AFF tadi itu Jens Reven nggak dibawa. Gue nggak ngerti kenapa. Gue harap Jens Reven dibawa. Jadi STY bisa tahu apakah Jens itu cukup atau enggak gitu sebagai pemain pengganti di timnas senior. Karena kita nggak punya striker yang lebih dari itu. Hoki ada, Ramadan ada, cuma belum kebukti. Sementara si Jens di kelompok umur itu udah bagus banget kalau menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu pertimbangan STY itu apa. Jadi ya itu urusan dia lah ya. Jadi gue harap dukung terus timnas, support. Bye bye, see you.